Apa yang membuat fraksi PDIP mungkin ya, atau mungkin dengan beberapa fraksi lain di DPRD DKI Jakarta tidak mendukung atau belum mendukung soal penjualan saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Jakarta? Gimana Mas Gembong? Gini, tahapan kita belum sampai pada tataran setuju tidak setuju, belum sampai pada tataran mendukung tidak mendukung, karena sejak awal sebenarnya yang kita minta kepada Pemprov DKI Jakarta adalah kajian terhadap rencana Pak Anies melakukan pelepasan terhadap saham PT Delta. Baru tahapan itu dulu. Sehingga dari hasil kajian itu mampu meyakinkan kepada 106 anggota untuk menyetujui apa atau tidak menyetujui apa yang menjadi keinginan Pak Anies. Sebetulnya kan itu. Namun sampai hari ini kan Pak Anies belum memberikan hasil kajian itu kepada Dewan, sehingga Dewan belum bersikap apa-apa terhadap rencana Pak Anies itu. Jadi tahapannya ini baru tahapan pimpinan. Artinya pimpinan itu Pak Prasetyo Edi Marsudi sudah menyampaikan pada publik, tapi baru sebatas itu. Karena pembahasannya belum sampai, Mas. Tapi kan sudah ada surat, Pak Anies katakan 2 kali loh Pak, Mas Gembong, suratnya. Belum direspon atau seperti apa sebenarnya? Untuk merespon itu kan harus ada pembahasan. Jadi ini kan asetnya publik. Asetnya warga Jakarta ketika Pak Anies mau melakukan pelepasan kan perlu ada pembahasan. Pembahasan itu pembahasan antara DPRD dengan eksekutif. Nah hari ini kan kita belum pernah melakukan pembahasan. Bukan ketika surat sudah diberikan, kemudian DPRD merespon dengan mengundang atau baru membahas, atau sebenarnya bagaimana sih mekanismenya? Kajian. Jadi seharusnya ketika Pak Anies menyodorkan surat kepada Dewan, itu dilampirin. Oh, sudah disertai dengan kajiannya. Itu belum ada? Belum ada. Sejak awal ketika bulan Mei 2018 itu Pak Anies mengirimkan surat kepada pimpinan Dewan, kami dari fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pada publik kajiannya mana. Kajian tidak kunjung diberikan kepada Dewan. Sudah diminta, Pak? Oke. Tetapi susullah surat kedua. Susullah surat kedua yang baru berapa bulan atau beberapa minggu yang lalu, surat kedua sampailah ke pimpinan. Jadi kalau tadi Mas Anies katakan dia menunggu pembahasan, menunggu diundang, kita sudah berikan surat, itu bagaimana dong Mas Gembong? Bahannya apa kita membahas? Kalau kita bahas itu harus ada yang kita bahas apa? Kan bukan sekedar menyetujui atau tidak menyetujui, tapi untuk sampai tataran persetujuan itu atau tidak persetujuan itu mesti ada pembahasan bersama dong. Karena sekali lagi ingin kami sampaikan bahwa ini adalah aset publik, aset warga Jakarta. Yang ketika mau ada pelepasan tentunya harus ada persetujuan, harus ada mekanisme yang kita lalui bersama. Oke, baik. Mas Fajar, kalau dari versinya Mas Fajar, mungkin teman-teman dari fraksi Gerindra soal ini sebenarnya bagaimana? Soal pelepasan saham dari kami Delta Jakarta sudah jelas ya dari fraksi bahwa kami mendukung, menyetujui. Apapun itu alasannya, ya memang semua ini ada tahapannya. Kalau Mas Gembong kan belum tahu nih mau mendukung atau tidak mendukung gitu ya. Kan beliau dukung. Kan tadi yang bahasa beliau katakan tadi ada tahapan, ada mekanisme yang harus dilalui, kajian. Tapi kalau kami bicara di sini bahwa ya apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur bahwa nggak mungkin kami ini provinsi ya membuat atau memproduksi minuman haram. Itu alkohol lah istilahnya seperti itu. Tapi secara sikap fraksi sudah mendukung? Iya, mendukung keputusan. Oke, nah soal yang tadi Mas Gembong katakan bahwa harusnya ada kajiannya dulu dong sebelum kita menentukan sikapnya bagaimana. Itu bagaimana? Itu tadi katanya belum disampaikan oleh Pak Anies Baswedan. Kalau saya lihat ini hanya komunikasi aja ya. Karena selama ini juga kami juga ada beberapa kegiatan juga yang mungkin terlepas dari itu Pak Gembong ya. Jadi kurangnya komunikasi lah. Kalau bilang harmonis ya cukup harmonis. Cukup harmonis berarti ada bagian-bagian tidak harmonis. Ya, karena kan di sini ada berbagai macam kepentingan yang jelas kepentingan kami ini semua untuk masyarakat ya. Oke, baik. Mas Adi melihat ini sebenarnya bagaimana? Apa yang sebenarnya tengah terjadi saat ini ya? Tentu tidak hanya kita lihat dari konteks yang kecil bahwa ini soal bir atau bukan, tapi apa yang sebenarnya Mas Adi pelajari dari masalah ini, Mas Adi, gimana? Kalau membaca secara umum, seakan-akan persoalan pelepasan saham bir di Jakarta ini ada 2 hal, persoalan prosedural yang belum sampai ke teman-teman DPRD. Ada hal-hal yang jauh yang lebih substansial yang belum diperdebatkan. Apakah untung atau tidak buat DPRD Jakarta atau Jakarta secara umum. Tapi sekali lagi politik itu tidak melulu soal yang substansial dan prosedural. Ada hal lain yang dibaca misalnya soal
saham bir ini kan sangat terkait dengan janji politik Pak Anies. Ini kan satu paket kebijakan politik yang disampaikan dulu tentang menutup reklamasi, Alexis dan seterusnya. Jadi apapun argumentasi soal saham bir ini karena bagian dari kepentingan janji politik harus diselesaikan itu satu. Yang kedua, dalam logika sistem presidensialisme multipartai, seringkali eksekutif dalam konteks ini Anies Baswedan, itu suka tidak didukung oleh mayoritas kekuatan politik, fraksi-fraksi di DPR. Misalnya ini terjadi pada Jokowi awal-awal jadi presiden, hampir semua kebijakan politiknya diprotes oleh DPR karena mayoritas adalah oposisi. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.